kabar? Sehat juga ya? Sehat, thank you ya sudah join bersama kita kali ini menjadi inspirasi pemirsa. Kembali lagi dalam Women's Talk. Kali ini saya bersama dengan Mbak Yunike yang akan memberikan inspirasi untuk kita dan merupakan direktur sekaligus juga founder dari sebuah startup yang bisa mengutilisasi minyak nabati. Kelihatan di sini wajah-wajah kayaknya masih sering membuang minyak penggorengan ini secara sembarangan, padahal itu bahaya dan ternyata bisa juga menghasilkan cuan gitu ya. Oke, bersama dengan Green Labs selama kurang lebih 30 menit ke depan. Enaknya kita ngobrol di mana? Masuk ke dalam aja, kita ngobrol yuk. Ikutin kami terus hanya di Women's Talk IDX Channel. PT Inovasi Hijau Indonesia atau Green Labs merupakan startup yang bergerak dalam bidang biochemical dan utilisasi minyak sawit, di mana tim Green Labs berhasil menyajikan inovasi utilisasi minyak sawit dan biochemical yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi hijau di Indonesia. Sejauh ini Green Labs telah mengembangkan teknologi yang efisien dan berkelanjutan untuk memperoleh komponen biokimia penting dari minyak sawit yang tidak toksik pada manusia, juga hewan serta lingkungan, dan juga utilisasi minyak nabati yang biasanya dianggap sebagai limbah, sehingga mampu mengurangi dampak negatif dari industri minyak sawit terhadap lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sektor biochemical. Adapun hingga saat ini, Green Labs telah menunjukkan potensi besar dalam mendorong inovasi di bidang biokimia dan utilisasi minyak sawit, sekaligus menegaskan bahwa para mahasiswa dan para pemuda mampu memiliki peran penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang berdampak positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Lantas sejauh mana langkah Green Labs dalam mengembangkan teknologi bioindustrial chemical di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Eunike Kartika Salduna, Direktur dan Founders PT Inovasi Hijau Indonesia atau Green Labs, hanya di Women's Talk. Nah pemirsa, saat ini kita sudah akan mulai ngobrol-ngobrol di tempat yang lebih nyaman begitu ya untuk kita berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, Mbak Yunike, ingin tahu dulu dong apa sih sebenarnya Green Labs ini? Oke, perkenalkan lagi ya, saya Yunike dari Green Labs sebagai Direktur dari PT Inovasi Hijau Indonesia. Green Labs adalah startup yang bergerak dalam energi hijau. Energi hijau kami itu adalah mengutilisasi dari minyak nabati, bisa itu minyak sawit, castor oil, soybean oil, untuk menjadi sesuatu yang lebih bervaluable. Bisa menjadi cat, bisa menjadi bahan pelentur, bisa menjadi pengurai limbah dan sebagainya gitu. Oke, minyak nabati berarti ya. Minyak nabati ini berarti apakah minyak yang kabarnya adalah minyak yang justru sudah dipakai atau waste gitu ya? Betul, kita memang harapannya selalu memakai energi dari waste cooking oil. Indonesia is the first top producer of palm oil di dunia, dan juga sebagai consumer terbesar di dunia. Jadi bayangkan waste atau minyak jelantah yang kita pakai setiap hari itu bisa 40 juta metrik ton setahun. Nah sayang kalau itu hanya berakhir di perairan. Nah, kita adalah startup, memang base dari Bandung. Kita olah itu menjadi nilai-nilai yang lebih bervalue. Nah, selain itu, selain menggunakan minyak nabati, kita juga memang tahun ini sedang fokus juga untuk carbon capture dari alga. Nah, alga ini juga bisa menjadi bahan minyak nabati juga. Jadi, minyak tumbuhan itu tidak hanya berpaku di sawit, di soybean, di castor, juga bisa dari alga untuk carbon capture. Wah, luar biasa sekali. Ini wajar ya sebenarnya, karena kan para foundernya ternyata memang lulusan dari ITB, Kimia Institut Teknologi Bandung ya. Oke, adalah orang-orang di bidang kimia yang mencoba untuk berbisnis, bisa dikatakan begitu? Iya, kita memang punya visi bahwa peneliti-peneliti muda di Indonesia, produk-produk inovasinya, katalis dan sebagainya itu tidak hanya stuck di meja laboratorium, tidak hanya stuck di paper, di paten, tapi bagaimana itu juga berpengaruh ke bisnis Indonesia. Banyak produk-produk lokal yang advance gitu ya, tapi tidak tersentuh ke market, hanya sampai di meja. Nah, Green Labs salah satunya ingin mengajak
ngajak kolaborasi peneliti-peneliti muda, mau dari universitas manapun untuk yuk kita kalau punya produk lokal dari meja lab kita bisa sama-sama bantu komersilkan. Oke, benar nggak kalau Mbak Yunika ini salah satu adalah yang termuda, BOD termuda di startup di Indonesia kayaknya nih? Di Indonesia mungkin amin ya. Tapi untuk di community bisa dikatakan termuda lah ya. Masih under 30, under 25 bahkan. Community apa tadi? Kalau di startup community, Indonesia itu punya banyak startup community untuk kolaborasi ya. Salah satunya kami lah yang punya founders termuda. Oke, Gitu, dan community-nya namanya? Ada Blok 71, salah satu community startup kami. Ada juga dari ITB juga punya community startup, LPIT dan LPIK ITB. Nah, kami salah satu founders yang muda di sini. Oh, dan itu semuanya berisikan startup yang berkaitan satu sama lain? Ya, kita memang sangat suka buka kolaborasi. Salah satu tadi, ketika Green Labs memproduksi biochemicals-nya, pengupul minyak sawitnya kita bisa kolaborasi dengan startup lain yang bergerak di bidang pengupul waste-nya. Oke. Gitu. Jadi banyak hal startup Indonesia ini besar sekali dan kolaborasinya juga sudah lumayan tumbuh. Baik, bioteknologi tadi ya, itu adalah salah satunya. Kemudian berarti ini lebih ke B2B atau ke B2C Green Labs ini? Nah, kita memang marketnya ada dua nih Mbak, ada B2B, ada B2C. B2B kita ada ke industri-industri seperti industri cat, industri farmasi, industri ketika ada industri yang punya limbah ke perairan, itu kan bahaya Mbak. Ketika ada bocoran-bocoran minyak ke perairan, itu bisa bikin habitatnya mati, bisa bikin fotosintesis gak jalan. Nah, kita itu produk-produk B2B kita ya, sebagai pengurai minyak yang ada di lautan. Ada juga produk B2C kita. Produk B2C kita itu kita mau untuk awareness masyarakat menggunakan bahan yang basisnya bio, yang tidak toksik. Toksik itu tidak initiate cancers. Karena skincare aja kan kita harus sudah mulai aware. Nah, B2C yang kita gunakan salah satu adalah penghilang bau. G-Sorb salah satu produk kita, odor removal. Jadi yang cinta hewan nih bisa menghilangkan bau dari bahannya dari waste cooking oil. Nah, itu kan produk-produk yang sustain. Oke, jadi B2B, ada produk yang B2B, tapi ada juga yang B2C. Oke, saya tertarik yang B2B terlebih dahulu tadi. Ada produk yang bisa digunakan untuk mengurai tumpahan minyak di laut. Di lautan. Biasanya kan memang mungkin skala besarnya tuh yang kita tahu kan sempat Jepang itu membuang limbah nuklirnya ke laut. Ya, semacam itu. Kalau di Indonesia mungkin apa tuh? Di Indonesia banyak pabrik logistik, pabrik oil and gas yang limbahnya, saya tidak tahu sengaja atau tidak sengaja, tertumpah di laut. Yang hitam-hitam tuh? Yang hitam-hitam yang sering difoto pakai drone. Nah, kita biasanya membantu pemerintah juga dan membantu industri tersebut untuk gimana nih mengatasinya. Nah, salah satu produk kami ada namanya G-Spill, Oil Spill Dispersant. Itu salah satu yang best sellernya juga. Itu kita membantu yang awalnya berbahaya buat habitat laut. Itu dia menguraikan jadi bubble-bubble kecil. Gimana tuh caranya kalau di reaksi kimia itu seperti reaksi membuat misel yang awalnya bahaya, ikan jadi bisa makan. Jadi yang awalnya bahaya, toksik gitu ya. Nah, itu salah satu goals kita menjadi bio, menjadi green. Bisa terurai, bisa matahari masuk, memecah itu, dan bisa dimakan oleh ikan. Oh, jadi akhirnya tenggelam gitu. Terurai ya, terurai. Kemudian bisa jadi makanan ikan. Tuh. Oke, tapi kan tadi Mbak Yunika mengatakan bahwa kita bekerja sama dalam hal ini misalnya dengan pemerintah. Biasanya kan yang melakukan pembuangan ini kan secara ilegal begitu ya. Atau ada juga yang legal yang akhirnya mengatakan ke pihak Biolabs, nanti kita mau buang ini boleh nggak nanti dibantu untuk mengurainya? Atau sebenarnya ditemukan ada yang ilegal kemudian pemerintah meminta kerjasama untuk mengurai tersebut. Ya, kalau misalnya udah kita memang kolaborasi dengan industri langsung. Kami ada tumpahan nih sebelum kami ditegur pemerintah, bisa nggak bantu kami, itu yang sering umumnya terjadi. Tapi ketika udah dari pemerintah juga pernah kita bertemu kasus bahwa industri ini udah nggak bisa lagi diajak kerjasama untuk mengatasi itu, jadi Green Labs yang bantu untuk mengatasi hal tersebut, bantu pemerintah. Dan itu semua
bahan baku utamanya adalah minyak nabati. Minyak nabati. Salah satunya tadi dari minyak jelantah itu. Dari minyak sawit jelantah itu. Harus berapa banyak untuk bisa menjadi sebuah produk itu? Nanti kan kita bahas lebih jauh gitu ya. Berikut tadi juga ada produk yang B2C yang ternyata bisa menghilangkan bau, khususnya mungkin di TPA-TPA begitu ya. Kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Women's Talk akan segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Women's Talk dan kita masih berbincang bersama dengan salah satu direktur sekaligus founder muda dari sebuah startup namanya Green Labs yang mengutilisasi minyak nabati begitu ya menjadi raw material, tapi ada juga yang di bidang jasa juga sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan tadi untuk yang produk gitu ya. Ada produk yang B2B, ada yang B2C. Tadi yang B2B sudah begitu ya, itu disebutnya sebagai oil spill dispersant. Kemudian kalau yang B2C-nya nih apa aja? Ya, kita pengen juga awareness masyarakat supaya mereka memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, dipakai di daily. Ada 3 produk B2C kami. Yang pertama ada penghilang bau G-Sorb. Jadi biasanya untuk di rumah tangga, bau dari dapur rumah tangga. Di pemerintahan, di Dinas Lingkungan Hidup juga dipakai untuk mengatasi bau sampah di TPA, yang pastinya juga basisnya ramah lingkungan, dari nabati dan tidak mudah terbakar. Yang kedua, salah satunya ada oil solidifier. Nah, banyak nih kita ini kalau habis masak, minyak gorengnya dibuang kemana? Ke pipa ya, ke pipa. Nah, hal itulah habit yang tidak baik, karena limbah minyak goreng itu termasuk limbah B3. Betul. Berbahaya. Nah, kita membuat habit masyarakat Indonesia ini sebenarnya seperti di Japan teknologi, memadatkan limbah-limbah minyak goreng itu supaya menjadi sebuah sampah organik. Pakai serbuk ya biasanya? Iya, ya? dengan serbuk yang kita buat, kita formulasikan, jadi minyak goreng itu bisa jadi sebuah sampah organik. Oke, tapi kan kalau misalnya mungkin ya Jabodetabek lah yang sering saya lihat ini tuh kecenderungannya kesadaran masyarakat memang sudah mulai meningkat, tapi kayaknya belum terlalu masif begitu ya, Mbak Yunike. Nah, biasanya untuk memenuhi minyak jelantah lah sebutannya tadi itu tuh dari mana? Dari mungkin resto-resto yang memang sudah besar kah atau bagaimana? Supply kami gitu ya untuk minyak jelantah ini memang pertama bisa dari startup kolaborasi kami, startup lain yang memang bergerak khusus di pengepulan waste. Tapi yang kedua, kita juga bisa ke beberapa restoran besar, ya restoran ayam goreng yang pasti kan butuh untuk mereka bertanggung jawab terhadap produksi minyak goreng mereka. Nah, memang sasaran kita yang ketiga adalah menyasar UMKM seperti UMKM rengginang, minyak goreng, basah. Sekarang kan sudah banyak sekali. Nah, itu juga kami lagi berusaha untuk mengambil dari daerah situ juga. Tapi terpenuhi ya kebutuhannya? Terpenuhi. Selama ini, oke. Green Labs sendiri ini kan berdiri di tahun 2021? Iya, resminya kami berdiri di 2021 sebagai PT Inovasi Hijau Indonesia. Oke, bisa dibilang produk COVID ya? Produk COVID justru kita buat usaha. Tapi kok bisa sustainable sampai saat ini? Sebenarnya perjalanannya tuh seperti apa sih dari para founder juga untuk berperan dalam bisa bertahan sampai dengan saat ini dan bahkan lebih berkembang lagi? Perjalanan kami sebenarnya dari 2016. Saya menggunakan topik tesis saya untuk produk lab tadi bisa sampai ke bisnis, berkolaborasi dengan senior-senior saya, dosen pembimbing, Pak Yesi, Pak Ubed, dan Bu Siti untuk yang mereka punya pengalaman sebelumnya di chemicals Jepang. Nah, setelah itu kita memang perjalanannya harus door to door ke pabrik-pabrik untuk menawarkan barang kami supaya masuk ke market mereka. Nah, tapi yang paling penting mungkin adalah kolaborasi dengan industri dan startup lain. Meskipun tidak dipungkiri ya, green energy pasti lebih mahal dan sebagainya, tapi justru dengan startup community, dengan melalui tadi Blok 71, dari ITB pun ada LPIK, Lembaga Kewirausahaan dan sebagainya, kita bisa collab hal-hal itu jadi kita tetap sustain gitu.
Oke, lantas kalau berbicara mengenai Green Lab sendiri, kabarnya nih 50%-nya dari tim itu memang adalah komposisinya adalah wanita, benar demikian? Betul. Kenapa nih? Ya, jadi kita mau peran wanita di sini di bidang startup dan green energy itu hanya oil dan gas itu peran wanita masih kurang ya, meskipun sekarang Direktur Bu Nike Pertamina perempuan juga, tapi kita mau dari akar-akarnya nih, dari startup juga wanita punya peran di bidang oil and gas, di bidang green energy. Supaya apa? Supaya karena kita yang mungkin di next generation, kita yang lebih baik bersentuh dengan anak kita. Nah, itu peran wanita di situ yang penting gitu. Oke, dan untuk memupuk itu agar bisa ya lebih diminati juga tentunya. Betul. Dan mendapatkan SDM yang mumpuni juga. Betul. Itu seperti apa peran dari Green Labs? Ya, kita memang untuk mendapatkan SDM yang mumpuni, kita saat ini memang inklusif dari universitas-universitas terbaik. Jadi meskipun fresh graduates, tapi tidak menghalangi kita juga buka internship cukup lumayan di Green Labs untuk fresh graduate dari top 5 Indonesia. Itu kita sih paling besarnya di situ. Green Labs sendiri ini ada berapa banyak sih timnya, dari top up-nya atau BOD-nya misalnya itu sampai ke bawah tuh kira-kira berapa banyak? Kita nggak besar, kita mau yang kecil ini tapi berdampak, karena kita tidak mau ketika ada kena winter, terus kita banyak layoff. Nah, kita mau tetap sustain, Mbak. Jadi kita masih less than 50 people lah. Tapi sudah profit? Sudah profit, puji Tuhan. Oke. Dan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Mungkin kita lebih ke personal dari Mbak Yunike gitu ya. Usai jeda, tetaplah bersama kalian pemirsa di Women's Talk IDX Channel. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Yunike. Mbak Yunike masih muda banget ya, lulus di tahun 2021. S1-nya. S2-nya 2023 kemarin. Oh, oke. Muda sekali. Dari penjelasan tadi tuh kayaknya gampang ya untuk mengelola Green Labs, kesannya kalau kita memang menguasai, tapi sebenarnya suka dukanya tuh apa sih? Suka dukanya saat membangun Green Labs, saya tuh selama kuliah beasiswa pemerintah. Luar biasa. 100%. Jadi memang tetap ketika mengurus bisnis harus balance dengan akademik. Dan dulu ya makanya mungkin itulah kenapa tekun membangun Green Labs gitu ya, supaya bisa hidup dulu nih. Hidup dalam arti bisa menghidupi diri sendiri lah, tidak bergantung pada orang tua. Dan puji Tuhan bisa, karena uang bulanan beasiswa itu nggak cukup untuk tinggal di Bandung aja. Nah, itulah salah satu suka dukanya ya, harus akademiknya oke, harus tetap biar bisa beasiswanya lanjut, sampai akhirnya mengembangkan Green Labs. Berarti belum pernah dong berada di posisi menjadi karyawan? Saya pernah magang sih di BUMN, pernah, tapi untuk karyawan tetap belum ya, gitu. Memang tidak berniat seperti itu di awal, memang niatnya oke, saya pengen membangun bisnis ya, startup Green Labs ini sendiri. Dari awal memang punya kerinduan untuk punya usaha. Di sisi lain ada salah satu pejabat gitu ya yang yuk kita yang ciptain lapangan kerja. Nah, itu karena saya penerima beasiswa itulah banyak loh beasiswa itu yang cairnya lambat. Sampai teman-teman saya yang beasiswa itu nggak bisa hidup gitu. Jadi kenapa nggak ketika kita udah jadi alumni, kita yang buka peluang usaha itu. Terutama yang tadi Ibu tanya, gimana rekrutnya? Kita memang sebenarnya cari yang memang butuh, biasanya penerima beasiswa yang pintar juga, yang kadang-kadang memang beasiswa terlambat cair. Nah, kita mau buka lapangan pekerjaan di situ. Nah, ada juga nih berarti yang join di Green Labs ini, ataupun dari community tadi begitu ya, yang ternyata belum lulus, masih magang, masih. Karena justru kita juga mau membantu hal itu. Karena saya merasakan sendiri, kok sekalinya ada tapi tidak paid internship. Banyak ya yang jadinya volunteer. Nah, kita mau tetap
memberikan dengan layak, membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesusahan bayar UKT, sekarang lagi viral juga ya kasusnya. Jadi itu juga salah satu semangat saya untuk bangun Green Labs. Oke, ternyata beasiswa tuh nggak selalu seindah itu ya. Tidak seindah itu. Tapi lebih baik beasiswa daripada tidak mampu juga. Gitu. Baik-baik. Oke, lantas apa nih gebrakan ke depan dari Green Labs? Ya harapannya memang kita bisa bersinergi juga lebih banyak dengan pemerintah. Karena green energy itu nggak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Sekuat apapun kita berusaha, ketika regulasinya belum, susah. Yang kedua memang scale up, kita memang mau menjadi pionir juga biochemicals di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia bisa disebut Green Labs itu sebagai pionir ya, dengan varietas biochemicals yang banyak. Jadi itu dua hal lah. Yang ketiga untuk sumber daya ya kita, since we are a startup, kita pengen lagi bisa meng-hire anak-anak muda lagi, supaya dampaknya lebih signifikan. Tadi yang paling pertama disampaikan itu kan dukungan dari pemerintah begitu ya, kemudian juga regulasi dan lain sebagainya. Sejauh ini apa nih yang paling pengennya sih segera diselesaikan juga di tahun ini begitu ya, sehubungan dengan izin mungkin dari pemerintah atau lain sebagainya, atau ada hal yang ingin project yang tengah dibuat saat ini yang harapannya sih bisa lancar gitu. Tahun ini kita lagi mau coba fokus di peralgaan, alga hijau, itu sebagai carbon capture untuk mengatasi polusi di urban city. Oh, seperti fungsi dari pohon gitu tapi ya? Ini liquid tree ya, pohon cair. Nah, tujuannya apa? Supaya kita lebih nilai CO2-nya turun, kita nafas. Supaya nggak, sekarang lagi banyak yang kena ISPA juga. Nah, itu salah satu Green Labs bisa bergerak di bidang alga hijau yang seharusnya tahun ini bisa jalan di pusat-pusat kota Jakarta terutama. Dan itu di negara lain sudah ada negara lain, di Serbia sudah menjalani itu. Nah, Indonesia harapannya melalui Green Labs dan kolaborasi dengan startup lain juga bisa hadir lah tahun ini. Ditunggu aja. Progresnya sejauh ini sudah seperti apa? Sudah akan buat taruh barangnya pas Lebaran. Oh, nanti akan kerjasama dengan pemerintah dulu kah atau swasta dulu? Dengan swasta dulu. Kenapa nih? Karena memang untuk kemudahan menaruh tempat, kemudahan untuk perizinan, itu memang masih lebih mudah ke swasta. Oh, masih lebih mudah ke swasta kalau soal perizinan gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin saat ini kan swasta lagi rame-ramenya mengejar apa tuh? Green building, green sustainability, green building, green label. Nah, hal itu juga Green Labs bisa bantu ya. Karena Green Labs juga tadi ada eco konsultan, lab analisis, kita bisa bantu bagi industri-industri yang mau bertransisi ke green, dari sustainable building, dari bahan baku yang green di industri farmasi, kita juga bisa bantu dengan cepat dan terjangkau karena masih startup ya, Mbak. Oh, betul. Gitu. Tapi keyakinan dari Mbak Yunike dan teman-teman bahwa ya semua yang yang bisa didaur ulang kedepannya ini akan makin oke, itu seperti apa? Karena kan banyak juga saat ini yang masih kayak kontra begitu ya, dan pemerintah sendiri kayak net zero emission itu kan juga masih sangat lama begitu karena alasan dan satu dan lain hal dibandingkan dengan mungkin negara-negara lain yang pengennya lebih cepat gitu. Betul, kita harapannya bisa diakselerasikan ya, sehingga terkadang memang supaya itu terjadi gitu ya, kita bergerak sendiri dengan kolaborasi community startup ini. Jadi oke, kamu startup A yang ngumpulin waste-nya, kami yang memproses, nanti startup C yang saya punya ide untuk ke penghilang bau, startup C yang menjalani. Jadi kita yang muda-muda inilah. Karena inisiatifnya supaya lebih cepat terakselerasi begitu ya Pak Happy, paling tidak sudah menjadi batu loncatan buat Indonesia. Ada loh yang bergerak, nggak ketinggalan zaman banget loh dengan negara lain. Oke, itu dia, semoga bisa menginspirasi generasi muda kita untuk bisa mengambil peran lebih banyak lagi untuk kelestarian lingkungan Indonesia ya. Betul. Thank you Mbak Yunike dan juga tim dari Green Labs, sukses selalu untuk Green Labs. Dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Dan pemirsa Women's Talk, demikian episode kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Prisa Sapudata pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.